Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji bersama-sama salah satu kitab karya guru kita Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ya'lumuddin. Kali ini insyaallah akan membahas kitab kumpulan dalil zikir jama'i yang mengupas tentang fadilah, manfaat serta dasar dan dalil daripada istighosah zikir jama'i. Yang pertama adalah bab tentang keutamaan dan tata cara zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah lebih utama daripada segala sesuatu. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Dan ingat dan sebutlah aku Allah, maka aku akan mengingat dan menyebutmu. Berikutnya di dalam surah Al-Isra ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. 7 langit, 7 bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada dari segala sesuatu kecuali bertasbih memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi di dalam surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di bumi bahkan di langit ini semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka sendiri. Ya, mungkin kita tidak mengerti bagaimana tumbuhan itu bertasbih, maka hendaknya kita tidak gampang atau mudah memotong atau menebang pohon, karena sesungguhnya pohon itu juga bertasbih. Ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, di saat oksigen ya banyak dibutuhkan, maka hendaknya kita merawat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Berikutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan para lelaki yang banyak berzikir serta para wanita yang banyak berzikir, Allah mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi bagi para lelaki dan juga para wanita yang banyak berzikir, Allah menyiapkan ampunan yang besar bagi mereka dan juga pahala yang besar. Subhanallah, kita mendapatkan ampunan dan juga pahala yang juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kalian kuberitahukan tentang sebaik-baik amal kalian yang paling jernih dan berkembang di sisi Allah Raja kalian, yang paling bisa mengangkat derajat kalian
lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak, dan lebih baik pula bagi kalian daripada kalian bertemu musuh di medan perang lalu kalian membunuh mereka. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan yang utama itu adalah zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini betapa mulianya, betapa manfaatnya berzikir kepada Allah, sampai-sampai disebut lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Apakah kita pernah berinfak dengan emas yang kita punya Itu pun mungkin jarang, atau mungkin itu hanya pilihan orang-orang pilihan saja yang mampu merelakan perhiasan emas dan peraknya untuk disedekahkan. Maka ada amal yang lebih utama daripada bersedekah emas dan perak itu, dan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan kita tahu ketika di akhirat, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala dzakiruna Allah katsira wa dzakirat. Al-mufarridun pasti menjadi yang terdepan, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun? Rasulullah bersabda, yaitu para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim nomor 2676. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu jalan untuk menuju yang terdepan di dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyampaikan, adalah dengan jalan banyak berzikir. Yang disebut dalam redaksi hadis ini adalah al-mufarridun. Maka dari itu, mari kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga para saudara-saudara sekalian untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir kita ini membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan menjadi asbab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.